Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wahtada bihadiyih ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan, kepala dan para deputi BPKP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak kita semua Pak Dadang Kurnia yang berkenan membersamai dan memberikan sambutan pada acara Bismillah pagi hari ini. Yang kami hormati segenap DKM Masjid Ar-Raqib BPKP dan seluruh hadirin hadirat, rekan-rekan semuanya peserta acara Bismillah pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sambutan dan pengarahan dari Bapak Deputi Pak Dadang Kurnia tadi sebenarnya sudah sangat mencukupi untuk menjadi materi kita pada kesempatan pagi ini, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan pengorbanan. Ya, karena betul seperti yang telah beliau kutip dari Muqaddimah konstitusi kita, ya, alinea pertama dengan kalimat yang sangat indah. Para founding fathers menggambarkan kemerdekaan kita dengan pengakuan akan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini adalah satu ungkapan yang perlu kita renungkan. Atas berkat rahmat Allah. Mengapa disebut atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena betul Allah menganugerahkan untuk kita dinul Islam dan ruhul jihad. Agama Islam dan ruh perjuangan. Itu tepat kira-kira mengalami masifikasi dakwah Islam, syiar perjuangan itu 1 abad sebelum kedatangan para penjelajah barat yang sangat rakus dengan misi Gold, Glory, and Gospel dalam sejarahnya. Kenapa kita menyebut ini atas berkat rahmat Allah? Karena kita boleh membandingkan keterjajahan kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu misalnya dengan benua Amerika. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, Hernando Cortés, Amerigo Vespucci, maka benua Amerika itu dari ujung utara sampai selatan, menurut estimasi sejarawan masa kini, diperkirakan dihuni antara 50 sampai 110 juta Native American yang disebut secara salah kaprah sebagai Indian. Tapi kini kebudayaan mereka sirna, musnah. Di Amerika Utara bahkan fisik orangnya pun nyaris tidak dapat dijumpai. Di Amerika Selatan agak beruntung karena mengalami percampuran. Tapi bahasa, kebudayaan, identitas mereka sebagai sebuah bangsa lenyap ditelan oleh para penjajahnya. Bahasanya menjadi bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, ya.
Kemudian dari sisi penduduknya dengan kebudayaannya, rasnya, semuanya adalah ras Eropa yang menjajah mereka. Demikian pula benua Australia yang sangat dekat dengan kita. Sebelum kedatangan Kapten James Cook di negeri yang sekarang kita sebut Sydney, atau Admiral Flinders di tanah yang kini kita sebut sebagai Perth misalnya, dan para penjelajah Eropa yang lainnya. Estimasi para sejarawan masa kini ada sekitar 8-20 juta native Australian, yang sering juga disebut teman-teman aborigin. Dan kini juga tinggal beberapa puluh ribu saja, itu pun dikonservasi dengan hak-hak khusus, dilindungi, tapi mereka baru diakui sebagai manusia di pertengahan abad ke-20. Karena konstitusi Australia di awal abad ke-20 masih memasukkan mereka ke dalam golongan binatang liar. Bayangkan. Keterjajahan itu mengerikan. Keterjajahan itu pemusnahan. Keterjajahan itu kehilangan peradaban yang luar biasa. Tapi lihatlah bangsa kita, bangsa Indonesia yang sangat unik ini. Kita bertahan, bahkan kita masih punya 270 juta penduduk hari ini. Maka saya sering mengatakan sesungguhnya kita bukan 350 tahun dijajah. Kita ini 350 tahun berjuang. 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Karena silih berganti jihad dan perjuangan terjadi di seluruh bagian Nusantara kita tercinta. Dari ujung Aceh sampai Papua. Bergolak dari Malaka ketika Pangeran Fathi Yunus atau disebut Pati Unus, Pangeran Sabrang Lor membawa 300 kapal armada Demak menggempur kedudukan Portugis hanya setahun setelah Portugis menganeksasi pelabuhan Malaka. Kesadaran umat Islam bahwa penjajahan ini adalah bahaya besar. Dan kerelaan mereka untuk berkorban, memberikan segala yang mereka miliki. Sehingga Pangeran Fathi Yunus menggalang kekuatan bahkan untuk menggempur kembali kedua kalinya di tahun 1520 armada dari Tuban, armada dari Gresik, armada dari Banten, dari Cirebon, dari Bugis, dari Banjar, dari Aceh, dari Jambi, dari Palembang, dari sisa-sisa kekuatan Malaka bergabung menjadi satu. Bibit-bibit persatuan dan kesatuan yang diikat oleh akidah Islam dan kesadaran untuk berjuang berjihad fisabilillah itu telah tampak di awal penjajahan itu muncul di Nusantara. Ini kekuatan yang luar biasa dari umat Islam yang mempersaudarakan dan mempertautkan kekuatan-kekuatan politik yang sebenarnya belum satu pada saat itu. Jepara punya pemerintahan sendiri, Demak punya pemerintahan sendiri, Banten sendiri, Cirebon sendiri, Palembang sendiri, Jambi sendiri, Aceh sendiri. Mereka kesultanan-kesultanan berdaulat, tapi ketika diikat dengan akidah Islam dan merasakan penjajahan sebagai kezaliman yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, gitu ya. Maka mereka bersatu padu untuk kemudian melakukan perlawanan. Dan sejak Pangeran Fathi Yunus menggempur Malaka di tahun 1512 meskipun mengalami kegagalan, kita tahu daerah demi daerah bergolak melawan kedatangan penjajah. Bagaimana Babulah Datu Syah di Ternate mengerahkan 3.000 angkatan perangnya, 3.000 kapal, kora-kora dan Rorehe, dipimpin oleh panglima-panglimanya, Kapita Kalakinka, Kapita Ruhubongi, Raja Jailolo, Katarabumi, panglima-panglima besar dengan 3.000
kapal dayung yang luar biasa, 120.000 pasukan menggempur kedudukan Portugis di seluruh wilayah Nusantara Timur. Sehingga Datusyah, Babullah Datusyah yang kemudian digelari penguasa 72 jazirah, membersihkan Nusantara Timur dari penjajah asing sehingga Portugis terusir dan diberi tempat, diberi sedekah tempat. Hanya di ujung timur, Pulau Timur yang sekarang kita sebut sebagai Republika di Timor Leste. Bersih selama 100 tahun Nusantara Timur di bawah lindungan Pakta Kesultanan Ternate dan Tidore yang sangat kokoh. Tidak lama kemudian muncul penjajah baru, Belanda, yang di tahun 1628, 1629 menghadapi gempuran yang sangat dahsyat di Batavia dari Sultan Agung Raja Mataram. Iskandar Muda di Aceh juga bergerak. Berlanjut ke keturunan-keturunan mereka. Bagaimana di tahun 1825 sampai 1830 misalnya. Seorang pangeran yang menjadi wali Sultan Hamengkubuwono V Yogyakarta, dan dia pun sendiri berhak sebenarnya sebagai putra sulung Hamengkubuwono III untuk menduduki tahta Yogyakarta, meninggalkan semua kemewahan di Tegalrejo, di purinya yang menaungi 3.000 kepala keluarga, di purinya yang dia punya 700 pelayan, di purinya yang dia punya 70 orang hanya untuk mengurus kuda-kudanya. Keluar untuk bergerilya selama 5 tahun, menghabiskan sumber daya penjajah sampai menguras anggaran kerajaan Belanda 20 juta gulden. Untuk dibayangkan, perang Diponegoro 5 tahun itu menghabiskan 20 juta gulden, sementara pada masa itu pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya digabung hanya 2 juta gulden per tahun. Artinya pendapatan dari negara jajahan selama 10 tahun digunakan untuk berperang selama 5 tahun. 15.000 serdadu Belanda tewas. Itu lebih banyak daripada yang tewas selama perang Napoleon di Eropa. Ya, serdadu Belanda yang tewas selama perang Napoleon di Eropa tidak sebanyak itu. Dan Jenderal de Kock bersama Kolonel Kochius untuk menaklukkan pangeran ini, Diponegoro ini, harus membangun 280 benteng, membentang dari Banyumas di barat sampai Kertosono di timur, untuk menyekat-nyekat jalur gerilyanya, untuk memotong-motong jalur logistiknya, supaya pangeran ini terjepit dan akhirnya kemudian berunding dan ditipu dalam perundingannya. Dahsyat sekali perjuangan itu. Belum kita kemudian melihat bagaimana perang Aceh, perang Banjar, perang Palembang, perang Jambi, perang Tidore yang dipimpin oleh Nuku Muhammad Amiruddin, perang Bugis, perang Makassar, perang Lombok, perang Bali. Tidak pernah putus perjuangan, tumpahnya darah, pengorbanan yang luar biasa bagi Nusantara kita dari ujung barat sampai ujung timur ini, sampai kemudian menjadi bola salju yang makin besar menuju pergerakan kemerdekaan. Kalau istilahnya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara yang dikutip oleh Pak Anies Baswedan, salah satunya adalah perang Diponegoro yang dahsyat itu menguras kekayaan Belanda, sehingga Belanda harus menerapkan kultur stelsel di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Lalu Belanda tiba-tiba makmur. Bayangkan dalam kurun waktu 40 tahun pertama tanam paksa itu, kerajaan Belanda mendapatkan pendapatan kira-kira 850 juta gulden. Menjadi negara terkaya di Eropa. Kemudian oposisi menguat dan terjadilah politik etis. Politik etis membangun sarana pendidikan dan kesehatan Nusantara. Dan akhirnya kemudian dari sekolah-sekolah itu lahir kaum priai terpelajar yang akhirnya menjadi gerakan kesadaran dan
kebangkitan nasional. Umar Said Cokro Aminoto, Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Cipto Mangunkusumo, Suwarti Suryaningrat, dan seterusnya yang kemudian bergerak bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan menjadilah ya sebuah kebangkitan dan pergerakan menuju kemerdekaan yang akhirnya melahirkan kemerdekaan Indonesia kita. Saya ingin menegaskan sekali lagi, bukan 350 tahun dijajah, tapi 350 tahun berjuang melawan penjajahan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kenapa kita perlu merenungkan kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu? Karena Indonesia ini aneh. I'jaz kata orang Arab. Ini mendekati mukjizat. Hampir semua negara yang mengalami penjajahan, lalu penjajahnya pergi dari negeri tersebut. Apa yang akan terjadi pada negara tersebut? Dari sebuah kesatuan, dia akan menjadi terpecah-pecah menjadi banyak. Bayangkan Turki Utsmani yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Dia berada di pihak Jerman dan Austro-Hungaria melawan Triple Entente, sekutu yang kemudian membuat seluruh jajahan dibagi-bagi. Wilayah yang dimilikinya dibagi-bagi oleh para penjajah. Mohon maaf diksinya tadi terbalik. Jadi wilayah yang di bawah naungan Turki Utsmani kemudian dibagi-bagi oleh para pemenang Perang Dunia Pertama. Aljazair menjadi milik Perancis, Tunisia milik Perancis, kemudian Libya diberikan kepada Italia, Mesir semula Perancis sebentar kemudian diambil oleh Inggris, Lebanon dan Suriah menjadi milik Perancis, Jordania dan Palestina menjadi milik Inggris, Irak, kemudian Jazirah Arabia menjadi milik Inggris, Dominion Inggris. Kita kenal istilah Lawrence of Arabia. Dari semula menjadi satu kesatuan. Bahasanya sama, rasnya sama. Tapi kemudian ketika penjajah ini pergi, mereka mengatur supaya negeri-negeri ini terpecah-pecah menjadi negeri-negeri kecil yang sampai sekarang untuk bersatu menghadapi musuh kecil bernama Israel saja nggak akan bisa. Satu tragedi dan ironi. Ketika ditinggalkan penjajah, mereka menjadi kecil-kecil. Itu yang kita lihat. Yang dialami oleh negara-negara Balkan sama. Ya, pasca Yugoslavia. Yang dialami oleh negara-negara pasca Federasi Soviet sama. Mereka terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil. Yang aneh adalah ini. Negeri yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini aneh sekali. Ada 72 kesultanan berdaulat. Ada 72 kesultanan berdaulat. Ada ratusan pemimpin daerah dan suku. Ada 17.000 pulau, tentu kita hafal. 17.000 pulau. 1.400 bahasa. 700 etnis dan subetnis. Bagaimana bisa? Atas berkat rahmat Allah, tentu penjelasannya adalah begitu penjajahnya pergi, kita kemudian sepakat untuk bersatu ke dalam apa yang dinamakan oleh Indonesia. Itu menakjubkan. Jadi yang lain habis dijajah, pecah-pecah tidak karu-karuan. Penjajahnya pergi, menjadi negara yang lebih kecil-kecil. Tapi kita lucu. Penjajahnya pergi, kita menjadi negara yang jauh lebih besar daripada asal dari kedaulatan-kedaulatan kecil yang bergabung memberikan segalanya untuk Indonesia. Pengorbanan yang sangat dahsyat untuk Indonesia. Bagaimana Sultan Syarif Qasim Al-Qadri
Sultan Siak Sri Indrapura memberikan 12 juta gulden, kira-kira bernilai 100 triliun uang sekarang, secara cuma-cuma untuk dikatakan ini untuk menjadi modal negara yang kita dirikan, negara Indonesia. Bagaimana Hamengkubuwono IX menyatakan diri bergabung, dan ketika tahun 1946 perjanjian Renville memotong-motong wilayah Republik Indonesia menjadi makin kecil, dia tawarkan, datanglah ke Yogyakarta, jadikan sebagai ibu kota, tata pemerintahan dan perjuangan dari sini. Dan selama 4 tahun, dari tahun 46 sampai tahun 50, dalam buku Tahta untuk Rakyat, Hamengkubuwono IX ditanya, kira-kira berapa sebenarnya uang yang diberikan Sultan dari tahun 46 sampai tahun 50 itu untuk menyokong kemerdekaan dan perjuangan. Ya, karena hampir-hampir APBN itu semuanya dari uangnya Sultan. Gitu. Ya, beliau mengatakan gimana bisa ingat ngambilnya itu nyakup pakai tangan gitu ya. Kata beliau gimana bisa ingat ngambilnya saja dari simpanan keraton itu nyakup pakai tangan. Dan pada saat selesai konferensi meja bundar, Hamengkubuwono IX menjemput Bung Karno di pengasingannya di Bangka. Ada satu cek terakhir yang dia miliki, nilainya 6,5 juta gulden atau sekitar 55 triliun uang sekarang. 6,5 juta gulden itu diberikan kepada Bung Karno dengan kata-kata, lanjutkanlah pemerintahan ini di Jakarta karena Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu uang terakhir keraton yang diserahkan kepada Republik Indonesia, 6,5 juta gulden. 12 juta gulden dari Siak, 6,5 juta gulden dari Yogyakarta sebagai uang terakhir, karena yang dari 46 sampai 50 nggak dihitung tadi. Pesawat yang disumbangkan oleh rakyat Aceh, ya. Wilayah yang disumbangkan oleh Sultan Ternate, Sultan Tidore, raja-raja di Bali, di Lombok, di Kalimantan, di Sulawesi, semuanya adalah sebuah anugerah yang betul-betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita renungkan atas berkat rahmat Allah ini. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ini adalah kalimat yang menunjukkan betul-betul pengorbanan yang diberikan oleh seluruh bangsa Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia untuk kemerdekaan ini. Apa yang mereka punya, mereka berikan. Apa yang mereka miliki, mereka serahkan. Di adegan film Sang Kiai tadi ada yang mengatakan, aku tidak ingin ketika anakku lahir negara kita dalam keadaan masih dijajah. Salah satu nadar Bung Hatta adalah, demi Allah saya tidak akan menikah sampai Indonesia merdeka. Dan itu dia penuhi. Bung Hatta tidak menikah sampai proklamasi kemerdekaan terjadi, dan Bung Karno menjodohkannya dengan Rahmi yang dulu ibunya pernah ditaksir Bung Hatta. Cerita yang sangat unik di antara para bapak bangsa. Pengorbanan yang diberikan oleh seorang Ahmad Dahlan untuk mentajdid, memperbarui pemahaman umat dalam beragama, sekaligus berbangsa, berpendidikan, berkemanusiaan. Dari sekolah-sekolahnya Muhammadiyah, dari PKU, penolong kesengsaraan umum yang beliau dirikan. Pengorbanan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tadi yang kita lihat dalam film. Bagaimana beliau memfatwakan fardu ain hukumnya membela kemerdekaan dengan jihad fisabilillah bagi semua orang yang berada dalam jangkauan jarak yang belum membolehkan mengqashar salat. Di tanggal 25 Oktober
1945, fatwa resolusi jihad. Beliau sampaikan, disambut oleh Kongres Umat Islam di Yogyakarta, sehingga tajuk rencana kedaulatan rakyat, headline-nya kedaulatan rakyat pada Kongres Umat Islam itu berbunyi 60 million kaum muslimin siap berjihad. 60 million, 60 juta. Karena saat itu konon penduduk Indonesia jumlahnya 70 juta, dan 60 juta kaum muslimin yang siap berjihad fisabilillah untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pengorbannya Umar Said Cokroaminoto meninggalkan pekerjaannya demi naik haji untuk mendapatkan pencerahan tentang Islam, perjuangan, pergerakan, kemerdekaan, pulang untuk memimpin syarikat Islam dan menjadikannya sebagai pergerakan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada masa kepemimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto, syarikat Islam memiliki 3 juta anggota aktif. 3 juta anggota aktif yang semuanya dididik untuk memiliki sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Di rumah kos-kosannya Cokroaminoto dibesarkanlah Soekarno, Agus Salim, ya. Meskipun tentu ada juga tokoh seperti Semaun, Darsono. Di situ ada tokoh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, luar biasa. Kita melihat bagaimana dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka para pejuang, para bapak bangsa memberikan suri tauladan kepada kita apa arti berkorban, apa arti berjuang, apa arti ketulusan dan keikhlasan untuk bangsa dan negara kita tercinta. Saya kira ini yang menjadi renungan kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini atas berkat rahmat Allah dikaruniai kesempatan untuk berjihad selama 350 tahun melawan penjajahan. Lalu suburlah tanahnya oleh darah para mujahid, para syuhada. Dan tumbuhlah di situ satu ikatan persatuan dan kesatuan yang sangat kokoh. Yang kalau negara lain ditinggalkan penjajah terpecah belah, kita ditinggal penjajah bersatu menjadi lebih besar, lebih kuat. Kerelaan berkorban para penguasa wilayah menyatu ke dalam Indonesia, melebur ke dalam Indonesia. Dan kita diberikan suguhan pengorbanan-pengorbanan yang tidak terbayangkan untuk menebus kemerdekaan dengan pikiran, tenaga, harta, darah, air mata, cinta. Dan kita hari ini, meskipun dalam rangka mensyukuri, maka negara masih memanggil, bangsa masih memanggil untuk kita memberikan pengorbanan terbaik kita bagi kejayaannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.